Ya, insya Allah benar. Bi'inillah Baiti Jannati memang full gratis. Makan 3 kali sehari, pendidikan, kesehatan, asrama, bangunan, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Alhamdulillah semua gratis. Kami putuskan untuk menggunakan konsep gratis ini bukan semata-mata karena kami banyak uang, namun diantaranya adalah karena ingin menteladani Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Bogor, tempat di mana dulu saya dan Bunda pesantren. Relatif sama dengan pondok pesantren lain pada umumnya, ada program tahfidz, program pembelajaran kitab kuning, dan berbagai materi pendalaman ilmu agama yang lainnya. Namun setidaknya kami memiliki 3 program yang barangkali cukup unik. Yang pertama adalah Dapur Umat. Dapur Umat adalah dapur umum milik Pondok Pesantren Baiti Jannati yang menyediakan bukan hanya masakan untuk konsumsi santri, namun juga untuk siapapun yang lewat. Semua boleh makan gratis, boleh prasmanan di tempat, boleh bawa pulang, dan kita punya tagline, tamu wajib lapar, bukan tamu wajib lapor. Yang kedua, sembako senyap. Setiap malam kami gantungkan paket sembako, ya isinya sederhana di pagar Dapur Umat, sehingga kalau ada warga yang sedang kesulitan, nggak bisa beli beras, mereka cukup datang ke Dapur Umat untuk mengambil paket sembako yang sudah digantungkan itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang jompo, orang sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa ngambil? Maka jawabannya, kami membuat program sembako senyap door to door, di mana kami antarkan ke rumah masing-masing. Prinsipnya, jangan sampai kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangga kita yang diam-diam menahan lapar. Yang ketiga, kami menyediakan nasi kotak untuk jamaah sholat di masjid. Sholat bersama banyak sudah dijalankan di berbagai tempat. Kami juga menyediakan nasi kotak untuk warga yang membutuhkan, dan yang sedikit unik adalah anak-anak santri selalu berbagi nasi kotak untuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Mereka punya target 1 hari minimal bisa berbagi kepada 20 ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kenapa kami lakukan ini? Karena kita, dengan maaf, orang gila itu banyak kesamaannya. Kita makan kenyang, orang gila makan kenyang. Kita nggak makan lapar, orang gila nggak makan juga lapar. Bedanya apa? Kalau kita lapar yang kita cari tempat makan, tapi kalau orang gila, mereka lapar yang mereka cari adalah tempat sampah. Usianya tepatnya 1 tahun 3 bulan. Santri mukim sekitar 173 santri, putra dan putri. Alhamdulillah, masyarakat juga sangat mendukung, terbukti dengan semua kegiatan pembangunan diswadayakan di masyarakat. Mereka tergabung dalam relawan-relawan, ya, dalam forum relawan Baiti Jannati. Kalau siang mereka bangun-bangun pondok, kalau malam mereka kumpul untuk mengikuti rutinitas kajian. PAUD, SD, SMP, SMA, alhamdulillah sudah ada. Formalnya sudah ada. Tapi di tahun pertama ini memang kami masih menginduk, mekanismenya memang demikian. Jadi ada satu lembaga lain, kita menginduk di dalamnya. Sementara kami menginduk, kami menyiapkan bangunan fasilitasnya agar nanti mudah-mudahan di tahun kedua atau tahun ketiga kita sudah memiliki bangunan sendiri dan memiliki izin operasional sendiri, sehingga anak-anak ditargetkan nanti akan lulus dengan 2 ijazah. Ijazah dari pondok pesantren dan ijazah dari Kemendiknas. Ya, alhamdulillah, sekolah juga gratis. Bahkan bagi santri yang masuk ke pesantren lulusan SMA, kami kuliahkan, dan saat ini ada 5 orang santri putra dan putri yang sedang kami kuliahkan, alhamdulillah. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Tugas kita hanya bergerak. Al-harakah barokah. Kita bergerak, insya Allah menghadirkan keberkahan. Berusaha, selebihnya serahin sama Allah. Paling kami jalankan beberapa unit wirausaha di berbagai sektor, ya bisnis kecil-kecilan. Untuk unit-unit usaha,
kami alhamdulillah sudah ada pabrik tempe. Pabrik tempe ini operasionalnya dikerjakan oleh santri, distribusi produknya juga alhamdulillah dikerjakan oleh santri. Satu hari kami baru mampu produksi sekitar 400 batang per hari. Kemudian juga alhamdulillah ada budidaya ikan lele, ada beberapa tambak ikan yang kami fungsikan untuk budidaya ikan lele dan ikan nila. Kemudian juga ada pengembukan kambing dan kita sedang belajar untuk breeding juga. Alhamdulillah kambing yang kita budidayakan adalah kambing jenis domba. Kemudian juga alhamdulillah ada layanan akikah dan jasa catering. Alhamdulillah semua dikerjakan oleh santri dan sebagian dibantu oleh wali-wali santri. Kemudian juga ada toko santri yang di sana kami menyediakan berbagai busana muslim, alat-alat ibadah, parfum, sajadah, ATK, dan kitab-kitab kuning dan produk yang lainnya. Kemudian juga alhamdulillah ada CV, kami sudah membentuk CV di sektor konstruksi, di sektor pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah. Kecuali CV dan akikah semua dikerjakan oleh santri. Untuk CV dan akikah memang banyak dibantu oleh warga yang tergabung dalam forum relawan Baiti Jannati. Pabrik tempe, perikanan, peternakan dan lain sebagainya, termasuk ada kantin di sana, itu alhamdulillah dikerjakan oleh santri dengan tujuan agar mereka terbiasa untuk berlatih, berbisnis, berusaha. Memang kita terapkan juga sistem profesional, maksudnya mereka mendapatkan bagi hasil dari apa yang mereka dapatkan dengan tujuan agar mereka tidak terlalu membebani orang tua, sehingga mereka merasa juga bahwa ternyata nyari uang tuh nggak gampang, nyari uang itu ternyata tidak mudah. Dengan tujuan mudah-mudahan mereka bisa lebih menghargai orang tua mereka yang sudah menafkahi mereka dari kecil hingga dewasa. Yang pertama jelas karena kami ingin menteladani baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang, beliau adalah seorang pengusaha. Jadi kami ingin mengikuti sunnahnya. Yang kedua, melatih mental mandiri. Selepas lulus dari pesantren, mereka harus bisa berdikari, tidak gengsi, tidak malu, dan harus melek ekonomi, sehingga akidah mereka tidak gampang untuk dibeli. Yang ketiga, kami tidak mau alumni Baiti Jannati keluar dari pondok pesantren mereka cari-cari kerja. Justru merekalah yang harus bisa menciptakan lapangan kerja di daerah mereka masing-masing. Dan inilah salah satu upaya kami dalam berkontribusi terhadap negara. Tidak tahu ini terbilang unik atau biasa saja, namun di sini kami terapkan kebiasaan salam salim. Setiap santri ketemu siapa saja wajib ngucapin salam dan kemudian mereka saling berjabat tangan. Ini kami upayakan karena kami melihat sunnah ini sudah mulai punah. Salam sudah banyak diganti dengan "Hai guys", kan begitu. Kemudian salim sudah banyak diganti dengan tos dan lain sebagainya. Jadi kami ingin menghidupkan sunnah ini, salam dan salim. Kemudian keunikan kedua, kami juga di sini memiliki tugas birrul walidain. Apa itu tugas birrul walidain? Ini adalah semacam tugas latihan berbakti kepada kedua orang tua, namun kami membuat tugas itu dalam bentuk yang sangat spesifik. Misalnya, kami tugaskan santri untuk memotong kuku orang tua pada saat penjengukan. Kami tugaskan santri untuk memijit bahunya. Kami tugaskan santri untuk mencuci sendalnya. Karena apa? Karena banyak pelajaran yang mengajarkan kita untuk berbakti, tapi terlalu umum. Kamu nggak boleh melawan, kamu harus nurut. Nah, itu kan umum. Jadi kami ingin melatih dalam tugas-tugas yang spesifik, membiasakan mereka untuk di depan orang tua mereka benar-benar merendahkan diri, benar-benar berkhidmat dan menghormat kepada orang tua agar mereka bisa menempatkan birrul walidain menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, selebihnya keunikan selebihnya paling ekstrakurikuler
Seperti biasa, ada kursus bahasa asing, kursus komputer, marawis, hadroh, latihan ceramah, ada pencak silat, futsal, apalagi bulu tangkis, tenis meja, dan lain sebagainya. Tentu kami berharap 30 juz Al-Quran yang sudah mereka hafal itu jangan sekedar menjadi hafalan, namun harus menjadi pedoman hidup dan harus bisa melahirkan kebermanfaatan. Untuk apa kamu hafal Quran tapi kamu tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat umat Nabi Muhammad yang tinggal di sekitar kita? Kemudian yang kedua, harapan kami ingin kelak para alumni mampu membangun pesantren gratis di daerah mereka masing-masing, sehingga mereka pun menduplikasi dapur umat yang ada di pondok pesantren Baiti Janati di pondok-pondok pesantren mereka yang lainnya, di pondok-pondok mereka masing-masing. Sehingga kalau ada 100 alumni dari pondok pesantren Baiti Janati setiap tahunnya, maka dalam 10 tahun akan ada 1000 alumni. Sehingga kalau masing-masing membuat dapur umat, kami berharap akan ada 1000 dapur umat. Dan kalau satu dapur umat bisa memberikan 100 makanan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, maka harusnya ada 100.000 orang yang terbantu dalam kebutuhan makan sehari-harinya, sehingga kita benar-benar mengaplikasikan apa yang dipelajari di pondok pesantren ini dalam bentuk kebermanfaatan. Ya, mungkin itu sebelumnya tentang pondok pesantren Baiti Janati. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, namun kami punya komitmen Baiti Janati harus gratis sampai kiamat. Siapa saja yang ingin mendukung program ini, mendukung dakwah ini, silahkan jangan ragu-ragu menjadi bagian dari keluarga besar pondok pesantren Baiti Janati. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah turunnya rahmat, sehingga setiap apa yang sedang kita hadapi dalam bentuk kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaiknya. Walafu minkum.